Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis Ilmuddin untuk melanjutkan pengajian kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, kitab ringkasan dari kitab Sahih Al-Bukhari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita terhadap hadis-hadis yang kita bahas dalam kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Kita masih dalam pembahasan hadis yang ketujuh. Kemarin kita telah terangkan bagian awal dari hadis ini dan akan kita lanjutkan pada hari ini. Telah diriwayatkan dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala inna wafda Abdul Qaisi lamma atau an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala manil qaum aw manil wafdu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, sesungguhnya utusan dari kabilah Abdul Qais ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya, siapakah kaum itu? Atau perawinya ragu apakah Nabi mengatakan itu atau mengatakan siapakah utusan itu, delegasinya. Mereka menjawab Rabi'ah. Qala, kemudian Nabi
bersabda marhaban bil qaumi, atau atau beliau mengatakan marhaban bil wafdi, selamat datang dengan kaum atau selamat datang dengan utusan dari kabilah Abdul Qais. Ghaira khazaya wala nadama. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji utusan dari kabilah Abdul Qais di hadapannya. Ini telah kita terangkan. Kemudian faqalu ya Rasulullah. Kemudian mereka mengatakan, utusan dari kabilah Abdul Qais mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna la nastati'u an na'tiyaka illa fi syahril haram. Kami tidak bisa untuk datang kepadamu kecuali pada bulan haram. Bulan haram yang dimaksud di sini adalah bulan Rajab. Karena bulan haram itu ada 4 yang disebut dengan al-ashhur al-hurum, itu ada 4, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan kemudian bulan Rajab. Jadi yang 3 itu berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Kemudian yang 1 itu terpisah, yaitu bulan Rajab. Fil ashhur al-hurum kita disunahkan untuk berpuasa. Maka dalil kesunahan puasa Rajab itu adalah sama dengan menggunakan dalil secara umum sunnahnya berpuasa pada al-ashhur al-hurum, yaitu bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang 4 itu. Pada al-ashhur al-hurum, pada masa lalu itu biasanya nggak ada peperangan. Nah, jadi memang diharamkan untuk melakukan peperangan di bulan-bulan yang 4 ini, yang disebut dengan al-ashhur al-hurum. Namun yang dimaksud dalam hadis ini kan menggunakan isim mufrad illa fi syahril haram, yang dimaksud adalah bulan Rajab. Jadi mereka mengatakan, wahai Rasulullah, kami nggak bisa datang kepadamu kecuali pada bulan Rajab. Itu yang dikehendaki oleh mereka. Wa bainana wa bainaka hadzal hayyu min kuffari mudhar. Famurna bi amrin faslin nukhbiru bihi man wara'ana wa nadkhulu bihi al-jannata. Di antara kita, antara kami dan antara engkau itu ada kampung orang-orang kafir Mudhar, yang mereka itu orang-orang kafir. Jadi antara daerah kabilah Abdul Qais dengan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ada kampung orang kafir yang mereka pada selain bulan-bulan haram, tentu saja mereka nanti bisa memerangi orang-orang Islam. Nah, karena itulah maka mereka kabilah Abdul Qais itu menunggu waktu atau bulan yang nggak ada peperangan, yang mereka biasanya itu tidak memerangi umat Islam. Nah, sehingga dipilihlah mereka datangnya itu hanya setiap bulan Rajab saja untuk datang kepada Nabi dan belajar tentang ilmu agama Islam. Maka mereka itu nggak bisa selalu, nggak bisa terus-menerus mereka datangnya hanya sesekali, yaitu ketika bulan Rajab saja. Ini
siapa? Qabilah Abdul Qais. Mereka biasanya datang kepada Nabi, kemudian mereka pulang untuk menyampaikan pelajaran yang sudah mereka dapat kepada kaumnya. Ini yang dimaksud nukhbiru bihi man wara'ana wa nadkhulu bihi al-jannata. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kabilah Abdul Qais kali ini datang di bulan Rajab dan menceritakan kepada Nabi tentang kondisi mereka yang tidak bisa untuk datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena di antara Nabi dan mereka itu ada kampung orang kafir Mudor, orang kafir Mudor yang mereka bisa memerangi mereka apabila mereka datang tidak pada al-ashhur al-hurum. Yang dalam hal ini mereka yang dimaksud adalah bulan Rajab. Mereka datang kepada Nabi itu untuk apa? Untuk belajar. Untuk belajar ilmu agama. Dan kemudian mereka mengajarkannya kepada umatnya, kepada kaumnya, kepada kabilah Abdul Qais. Wasa'aluhu, kemudian mereka mulai belajar. Kali ini mereka dalam yang disebutkan dalam hadis ini, mereka bertanya tentang masalah minuman-minuman. Masalah minuman. Wasa'aluhu 'anil asyribah fa'amarahum bi arba'in wa nahahum an arba'in. Kemudian Nabi memerintahkan kepada mereka 4 hal dan melarang mereka 4 hal. Amarahum bil imani billahi wahdahu. Yang pertama, Nabi memerintahkan kepada mereka kabilah Abdul Qais, artinya kepada umat Islam secara umum. Tidak terkhusus kepada mereka, tetapi kepada kita secara umum diperintahkan 4 hal. Yang pertama adalah bil imani billahi wahdah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian Nabi bertanya, apakah kalian tahu apa itu iman kepada Allah saja? Mereka menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian Rasulullah menjelaskan, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi bersyahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada yang disembah dengan hak selain hanya Allah dan bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah. Jadi ini yang pertama, perintah Nabi kepada kita umat Islam yang ketika itu khitabnya ditujukan kepada utusan dari kabilah Abdul Qais. Yang pertama adalah bersyahadat. Bersyahadat bahwasanya tidak ada yang disembah dengan benar selain hanya Allah. Sesembahan selain Allah yang disembah oleh orang-orang musyrik adalah sesembahan yang batil. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa Muhammad ibn Abdullah al-Qurashi itu adalah utusan Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa iqamus shalah. Yang kedua tadi ada 4. Yang pertama adalah iman. Kemudian yang kedua adalah iqamus shalah, yaitu mendirikan sholat, melaksanakan sholat. Sholat yang dimaksud sholat yang wajib itu sholat 5 waktu. Wa ita'uz zakah. Kemudian yang berikutnya adalah mengeluarkan zakat. Yang ketiga adalah mengeluarkan zakat. Wa ita'uz zakah. Nah, tentu saja yang dimaksud adalah bagi mereka yang memiliki mal zakawi, harta yang wajib dikeluarkan zakat dan telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Wa siyamu Ramadan, dan berpuasa Ramadan.
wa an tu'tu minal maghnami al-khumusa, dan yang terakhir kalian memberikan dari al-khumus, dari harta rampasan perang. Jadi ini tentang tata cara, disebut dengan khumus itu tentang tata cara pembagian ghanimah atau harta rampasan perang. Jadi ada ini untuk ini sekian, seperlima, 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 dibagi dengan cara seperti itu. Nah, tentang siapa saja al-khumus yang berhak mendapatkan al-khumus, seperlima dari harta rampasan perang, nah, para ulama ahli fikih sudah menjelaskan dalam kitab-kitab mereka. Jadi di sini beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tentang a'zam umuril Islam yang 5. A'zamu umuril Islam yang 5. Tetapi di sini nggak ada haji, yang ada wa an tu'tu minal maghnami al khumus. Jadi a'zamu ini disebut a'zamu umuril Islam, ajaran Islam yang paling agung. Sekarang orang menyebutnya dengan istilah arkanul Islam. Meskipun istilah ini tidak dipakai oleh Rasulullah, juga tidak dipakai oleh para sahabat, juga tidak dipakai oleh para ulama salaf. Hanya belakangan saja yang kemudian ada sebagian yang menggunakan istilah arkanul Islam. Ini harus diwaspadai. Harus diwaspadai, maksudnya jangan sampai terjadi kesalahpahaman dari makna rukun Islam. Nggak sama maknanya dengan rukun wudhu atau rukun sholat. Nanti jika salah paham maka bisa mengakibatkan penyimpangan dalam masalah akidah. Kalau rukun sholat, rukun itu artinya sesuatu yang suatu ibadah tidak sah kecuali dengannya, dan dia merupakan bagian dari ibadah itu. Itu yang disebut dengan rukun ibadah. Misalnya rukun sholat, membaca Al-Fatihah adalah rukun sholat. Artinya sholat tidak sah tanpa membaca suratul Fatihah, dan Al-Fatihah itu adalah bagian dari sholat. Rukun wudhu, membasuh muka adalah rukun wudhu. Artinya wudhu itu tidak sah tanpa membasuh muka, dan membasuh muka itu adalah bagian dari wudhu, bagian runtutan dari wudhu tersebut. Itu yang disebut dengan rukun. Ketika ini diterapkan pada istilah rukun Islam, maka itu tidak tepat. Karena jika dikatakan rukun Islam, dikatakan sholat adalah rukun Islam. Dengan pengertian, dengan pengertian makna seperti rukun sholat atau rukun wudhu, maka dikatakan bahwa sholat itu yang menentukan keabsahan Islam. Seakan-akan dikatakan Islam seseorang itu tidak sah jika seseorang tidak melaksanakan sholat. Dan sholat bagian dari Islam, sehingga kalau ada seseorang mengaku sebagai orang Islam tetapi dia tidak sholat, maka dia bukan muslim, kafir. Kenapa? Karena dia Islamnya nggak sah, meninggalkan rukun Islam. Kalau ada dikatakan mengeluarkan zakat itu adalah rukun Islam, maka berarti kalau dimaknai dengan makna seperti dalam rukun wudhu atau rukun salat, menjadi Islam seseorang tidak sah apabila dia tidak mengeluarkan zakat. Kalau tidak sah berarti orangnya kafir. Nah, orang yang mengkafirkan, kelompok yang mengkafirkan mereka yang tidak menjalankan kewajiban atau melakukan maksiat, itu adalah kelompok khawarij, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Orang khawarij, menurut orang khawarij, pelaku dosa besar itu kafir.
Kalau ada orang nggak sholat, maka dia kafir. Ada orang nggak puasa, maka dia kafir. Kalau ada orang misalnya minum khamar atau dia berjudi, maka dia kafir. Itu menurut orang Khawarij. Kalau menurut kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka tidak serta-merta mereka dihukumi sebagai kafir. Apabila seseorang dia meninggalkan sholat karena malas, maka dia tidak kafir, tetapi dia fasik, mukmin asin. Namun jika orang yang tidak sholat itu meyakini bahwa sholat itu bukan wajib bagi mereka, bukan merupakan kewajiban, maka di sini baru dia dikufurkan karena telah menggugurkan atau telah meyakini sesuatu yang wajib, maklum minad dini bid-darurah, kewajibannya sebagai sesuatu yang tidak wajib. Nah, di sini ada rincian. Jadi tidak setiap orang yang meninggalkan kewajiban atau melakukan perkara yang haram itu dihukumi kufur. Nah, itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu penggunaan istilah arkanul Islam itu sebaiknya dihindari untuk untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman orang terhadap makna arkanul Islam. Jangan-jangan nanti orang-orang memahami bahwa rukun Islam itu sama dengan rukun sholat atau rukun wudhu yang Islam tidak sah tanpa 5 ini. Jangan-jangan dipahami seperti itu. Karena itu lebih tepatnya, lebih pasnya disebut dengan istilah a'zamu umuril Islam, yaitu ajaran Islam yang paling agung, ajaran Islam yang paling pokok. Karena ajaran Islam itu bukan hanya 5, ajaran Islam jumlahnya banyak sekali. Nah, tetapi di antara ajaran-ajaran Islam itu yang paling agung, yang paling pokok itu adalah 5 ini. Nabi tidak menggunakan arkanul Islam. Nabi dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan buniyal Islamu ala khamsin. Artinya Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Artinya dia adalah pondasi dari ajaran-ajaran agama Islam. Dalam hadis yang lain, dalam hadis Jibril, ketika ditanya mal Islam, beliau hanya mengatakan al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah ila akhiril hadis. Tidak ada istilah arkanul Islam pada dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya ada yang mengatakan menyebutnya dengan istilah arkanul Islam, maka kita luruskan tentang makna arkanul Islam di situ, bahwa maknanya adalah a'zamu umuril Islam, ajaran Islam yang paling agung. Bukan maknanya bahwa Islam itu tidak sah tanpa mengerjakan sholat, tidak sah tanpa mengeluarkan zakat, tidak sah tanpa menunaikan haji. Maknanya tidak seperti itu. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan tentang masalah Islam. Nah, Islam dan iman itu sesuatu hal yang beda secara bahasa, tetapi sama secara syarak. Artinya Islam itu adalah iman, iman itu adalah Islam. Mukmin itu adalah Muslim, Muslim itu adalah mukmin. Nggak ada Muslim yang nggak mukmin, nggak ada mukmin yang nggak Muslim. Al-Islam wal iman itu adalah mutalazimani. Syar'an itu mutalazimani kadzohri ma'al batni. Dia seperti punggung dan perut, seperti luar dan dalam, tidak bisa terpisahkan. Secara bahasa beda, tetapi secara istilah dia tidak bisa terpisahkan. Itu yang dimaksud mutalaziman, seperti luar dan dalam.
nggak akan ada luar tanpa dalam, nggak ada dalam tanpa ada luar. Maka keduanya dua hal yang berbeda secara bahasa, Islam dan iman, dua hal yang berbeda secara bahasa, tetapi syar'an keduanya melekat, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian yang berikutnya wanahahum. Ini saya tidak gimana ini cara menghitungnya. Kalau kita hitung ini 5, tetapi di depan dikatakan fa'amarahum bi arba'in. Jadi syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kemudian iqamus shalah, ita'uz zakah, siyamu ramadan. Nah, kemudian ada wa an tu'tu minal maghnami al-khumusa. Allahu a'lam ya. Kemudian yang berikutnya wanahahum an arba'in. Kemudian Nabi melarang mereka dari 4. Ini yang kaitannya dengan minuman. Tadi kan mereka bertanya tentang minuman, tetapi jawaban Nabi yang di awal itu adalah tentang masalah Islam, yaitu a'zamu umuril Islam. Yang tentang minuman, beliau melarang mereka itu adalah kabilah Abdul Qais, tetapi secara umum adalah kita semuanya. Tetapi hal-hal yang dilarang di sini itu adalah di masa yang lalu, karena sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan konteks pada masa yang lalu. Di awal-awal Islam, tetapi pada periode berikutnya ini semuanya itu sudah dinasakh. Yang pertama adalah hantam, yang kedua menggunakan wadah hantam, kemudian menggunakan wadah dubba, kemudian menggunakan wadah nakir, kemudian menggunakan wadah muzaffat. 4 hal ini. Ini dulu dipakai oleh daerah-daerah tertentu, yang diantaranya adalah untuk dikatakan misalnya dubba itu dipakai oleh ahli Taif. Ahli Taif yang intinya adalah untuk minum khamr, untuk minum khamr biar kalau diletakkan di wadah itu nanti biar cepat untuk mabuk, misalnya dubba. Kemudian kalau nakir itu dipakai oleh ahlul yamamah yang itu berasal dari pohon kurma yang dilubangi. Kemudian digunakan untuk wadah minuman untuk khamr juga, untuk anggur yang dijadikan sebagai khamr. Kemudian kalau hantam itu semacam gentong yang berwarna hijau, itu yang dulu juga digunakan untuk wadah khamr. Muzaffat itu adalah wadah yang dicat dengan semacam aspal. Yang ini juga digunakan untuk minuman-minuman yang tidak dihalalkan. Jadi ini maksudnya menggunakan wadah-wadah yang memang dipakai dulu itu untuk minum-minuman yang tidak dihalalkan, untuk minuman yang diharamkan. Maka menggunakan itu diharamkan. Tetapi itu kemudian dinasakh ya, dinasakh. Hukum ini dinasakh. Karena untuk hanya sekedar wadahnya saja itu tidak diharamkan. Yang diharamkan itu apabila meminum minuman yang diharamkan. Jadi pakai wadah apa saja, meskipun pakai gelas kaca atau pakai gelas besi atau pakai gelas apa saja, tetapi kalau yang diminum itu khamr, kalau yang diminum itu minuman yang memabukkan, minuman yang diharamkan, maka tetap itu haram. Jadi bukan letaknya pada wadahnya, tetapi pada minuman yang diminum. Jika yang diminum itu adalah minuman yang haram, pakai wadah apapun haram. Jika minuman yang diminum itu halal, pakai wadah apapun itu halal. Jadi seperti itu. Kalau di sini kan disebutkan dari sisi wadahnya.
Sehingga para ulama mengatakan ini adalah di awal Islam. Tetapi hukum ini kemudian dinasakh. Waqala, kemudian Rasulullah bersabda, ihfazuhunna wa akhbiru bihinna man wara'akum. Artinya hafalkanlah pelajaran ini, kemudian ajarkanlah pelajaran ini kepada orang yang ada di belakang kalian, artinya kepada kabilah Abdul Qais yang tidak ikut datang kepada Rasulullah untuk belajar ilmu agama. Jadi ini juga menunjukkan kepada kita agar kita yang berkesempatan untuk datang hadir dalam majelis ilmu untuk menyampaikan ilmu yang kita dapat kepada lingkungan kita, kepada orang lain. Kalian belajar di sini, nanti ketika pulang maka ajarkanlah apa yang diajarkan di sini kepada orang-orang yang ada di kampung kamu. Seperti di sini, utusan dari kabilah Abdul Qais datang pada bulan Rajab kepada Rasulullah untuk belajar ilmu agama, kemudian mereka diperintahkan oleh Nabi untuk menyampaikan apa yang mereka dapat dari ilmu-ilmu agama kepada masyarakat sekitar mereka. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Nah, jadi tentang wadahnya itu persisnya seperti apa kita nggak bisa menjelaskan karena ini wadah-wadah masa lalu. Sekarang udah nggak ada lagi wadah-wadah seperti itu. Nggak tahu kalau di Arab apakah ada, tetapi sekarang zamannya sudah nggak pakai wadah dari misalnya wadah dari pohon kurma atau wadah yang dari buah duba. Itu kan dari duba itu kan semacam waluh ya, labu. Nah, labu yang kering itu di labunya kemudian isinya dikeluarkan kemudian dijadikan sebagai wadah untuk minuman. Jadi seperti itu kan sekarang udah nggak dipakai wadah-wadah seperti ini, tetapi sudah memakai gelas, cangkir dan dengan berbagai macamnya yang modern. An Abi Mas'ud anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Abi Mas'ud atau Ibnu Mas'ud. Nah, nanti kita besok kita sampaikan ya. Biasanya an Ibnu Mas'ud, tetapi an Abi Mas'ud. An Abi Mas'udin, punya kalian apa? Abi juga. Nah, nanti kita telaah terlebih dahulu baru nanti kita sampaikan. An Abi Mas'udin 'anil Nabiyyi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam qala idza anfaqa tatkalane aweh nafaqah sapa rajul wong lanang ala ahlihi ing atase keluargane rajul yahtasibuha amrih ganjaran ing nafaqah sapa rajul ing nafaqah fahiya mongko utawi nafaqah lahu kedue rajul sadaqatun iku sadaqatun sadaqah. Diriwayatkan dari Abi Mas'ud dari Nabi sallallahu taala alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, apabila seorang laki-laki itu memberikan nafkah kepada keluarganya, kepada istri atau kepada anak-anaknya atau kepada kerabat dekatnya yang wajib dia berikan nafkah, atau memberikan nafkah biaya hidup kepada kerabatnya. Kemudian yahtasibuha al-ihtisab itu artinya mencari pahala. Dia melakukan itu untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ihtisab, ihtasaba, yahtasibu, ihtisaban, seperti yang ada dalam hadis-hadis
ihtisaban. Ihtisaban. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Ihtisab artinya thalabul ajr. Dia memberikan nafkah, biaya hidup kepada keluarganya, istri, anak-anaknya, dan dia mencari pahala. Dengan nafkah itu fahiya lahu shadaqah, maka itu bagi dia merupakan sedekah. Maksudnya dia akan mendapatkan pahala, ya. Dia akan mendapatkan pahala dari amal yang dia lakukan, yaitu memberikan nafkah. Karena memberikan nafkah ini bahkan merupakan amalan yang wajib. Kalau memberikan nafkah kepada istri, hukumnya wajib. Pahalanya bukan sedikit, pahalanya sangat besar. Memberikan nafkah kepada anak itu juga kewajiban anak yang belum baligh. Sehingga apabila seseorang melakukannya, itu pahalanya sangat besar. Demikian juga memberikan nafkah kepada kedua orang tua yang fakir atau miskin, itu juga merupakan kewajiban, pahalanya sangat besar. Amalan yang wajib, pahalanya sangat besar. Nah, memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak itu hukumnya wajib. Untuk keabsahannya itu tidak membutuhkan niat. Tidak membutuhkan niat. Kalau ada seorang suami, misalnya dia setiap bulan atau setiap hari memberikan nafkah kepada istrinya tanpa niat memberikan nafkah, maka itu sudah sah. Artinya kewajiban dari suami itu sudah gugur. Tetapi apabila si suami ketika memberikan nafkah itu dia tidak niat, tidak niat lillahi ta'ala dia memberikannya, tidak niat mencari pahala dari Allah, maka dia nggak mendapatkan pahala. Gugur kewajiban dia karena dianggap dia sudah sah memberikan nafkahnya kepada istri dan anak-anaknya, tetapi dia tidak mendapatkan pahala sama sekali. Karena itulah maka seorang istri harus senantiasa mengingatkan kepada suaminya ketika dia memberikan nafkah agar meniatkan dalam hal memberikan nafkahnya itu lillahi ta'ala, mencari pahala dari Allah. Karena akan sangat rugi sekali seorang laki-laki apabila dia memberikan nafkah kepada istrinya kemudian dia tidak niat karena Allah. Pertama karena pahalanya yang sangat besar, dia akan kehilangan pahala yang sangat besar, pahala wajib dia akan kehilangan itu. Dia sudah kerja keras, banting tulang, capek, tetapi nggak mendapatkan pahala indallah nanti di akhirat. Padahal potensi untuk mendapatkan pahala dari situ itu sangat besar. Tetapi karena dia nggak paham tentang ilmu agama, atau karena dia lupa, atau dia mengabaikan, sehingga dia tidak mendapatkan pahala dari amal soleh berupa memberi nafkah kepada istri dan anak. Nah, hadis ini menjelaskan tentang itu. Innamal a'malu binniyat, itu artinya bahwa sebagian besar amal kebaikan itu tidak sah tanpa niat. Seperti misalnya wudhu, nggak sah tanpa niat. Puasa tidak sah tanpa niat. Salat tidak sah tanpa niat. Zakat tidak sah tanpa niat. Innamal a'malu binniyat. Makna yang pertama. Sebagian besar dari amal perbuatan baik itu tidak sah tanpa niat. Kenapa dikatakan sebagian besar? Karena ada amal kebaikan yang sah tanpa niat. Seperti apa? Seperti memberikan nafkah kepada istri dan anak itu sah tanpa niat. Atau seseorang menghilangkan najis, ada di sini tai, kemudian dia menghilangkan najis itu tanpa nawaitu raf'an najasah, tanpa niat sudah sah. Najisnya sudah dikatakan sudah hilang,
apabila sudah memenuhi ketentuan menghilangkan najis, maka sudah dianggap sah. Tapi apakah dia mendapatkan pahala? Kalau dia nggak niat karena Allah, maka dia nggak akan mendapatkan pahala. Paham? Jadi innamal a'malu binniyat, artinya sebagian besar amal kebaikan itu tidak sah tanpa niat. Ada makna yang lain, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sempurnanya suatu amalan itu adalah tergantung kepada niat. Bahwa suatu amalan itu tidak diterima oleh Allah, tidak berpahala kecuali apabila dengan niat. Itu makna juga dari hadis innamal a'malu binniyat. Jadi ini penting sekali untuk diperhatikan. Rasulullah mengatakan idza anfaqar rajul ala ahlihi yahtasibuha fahiya lahu shadaqah. Artinya dia akan mendapatkan pahala apabila seseorang itu memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya karena mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak sekali kaum laki-laki, para suami yang nggak niat ketika memberikan nafkah kepada istrinya, sehingga itu harus diingatkan, khususnya oleh istrinya sendiri. Dia agar suaminya jerih payahnya itu tidak sia-sia, tetapi menghasilkan pahala nanti di akhirat. Karena dunia ini adalah mazra'atun lil akhirah. Dunia ini adalah ladang untuk akhirat. Artinya tempat bagi kita untuk menanam, tempat bagi kita untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Maka setiap kesempatan yang bernilai pahala, jangan lupa untuk diniatkan karena Allah. Bahkan setiap gerak-gerik kita pun semuanya, bahkan sesuatu yang mubah itu pun bisa menghasilkan pahala apabila kita mengetahui tata caranya. Misalnya kita mandi bisa menghasilkan pahala. Misalnya kita makan itu bisa menghasilkan pahala apabila kita tahu bagaimana niatnya. Kalau seseorang misalnya mandi sebelum subuh, dia sudah mandi, nanti saya ngaji biar bisa fokus, nggak ngantuk, biar sehat dalam belajar ilmu agama, maka itu berpahala. Misalnya saya tidur lebih awal nanti biar bisa bangun jam 3 untuk murojaah, untuk menghafal pelajaran, untuk sholat, maka tidurnya akan berpahala. Seseorang misalnya saya makan nanti biar kuat ketika saya belajar ilmu agama, nah, maka itu berpahala. Amalan yang mubah jika disertai dengan niat yang baik, niat yang benar karena Allah, maka akan berpahala. Nah, dunia itu tempat kita untuk mencari pahala yang sebanyak-banyaknya untuk keselamatan dan kesenangan kita nanti di akhirat yang abadi. Sehingga semua, jangankan yang wajib, yang mubah saja kita usahakan dapat pahala. Apalagi yang wajib, yang jelas-jelas pahalanya sangat besar. Jangan sampai lupa untuk niat karena Allah. Bersedekah jangan lupa untuk niat karena Allah. Membaca Al-Quran jangan lupa untuk niat karena Allah, dan seterusnya. Penting untuk diperhatikan untuk kita semuanya, karena an-niyah itu adalah sirrul a'mal. Niat itu adalah rahasia dari setiap amal. Orang yang paham tentang posisi niat, maka semua bisa menjadi pahala. Artinya semua itu sesuatu hal yang minimal, sesuatu yang mubah. Kalau yang haram, meskipun niatnya baik, ya tidak menjadi baik. Misalnya seseorang mencuri, kemudian niatnya lillahi ta'ala. Enggak bisa. Saya mencuri lillahi ta'ala. Enggak bisa jadi kebaikan, enggak bisa jadi pahala. Tetap itu keburukan. Atau seseorang minum khamar misalnya, saya minum lillahi ta'ala. Maka enggak bisa jadi kebaikan. Tapi amal yang minimal itu mubah,
boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan, seperti mandi, tidur, makan, kemudian jalan-jalan, itu bisa menjadi pahala apabila seseorang itu berniat lillahi ta'ala. Karena Allah dia melakukan itu. Mencari pahala Allah, mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Bukhari qala, Al-Imam Al-Bukhari beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini insya Allah akan kita bahas besok. Ada 2 hadis yang menjelaskan tentang masalah keutamaan ilmu. Nah, hari ini kita agak akhiri lebih awal karena ada kegiatan setelah ini. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.